Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soku ya. Kali ini gue mau bahas tentang modifan motor gue sendiri karena ditagih melulu sama salah satu follower di Instagram. Om, kapan nih mau review motornya lagi yang lebih lengkap gitu kan? Nah, kebetulan gue sekarang lagi eh, ada waktunya dan ada tempatnya nih ya. Tapi sebelumnya gue mau benerin kamera dulu, kayaknya kurang geser. Oke, lanjut lagi ya. Jadi untuk modifan motor ini sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti Satria FU biru yang gua kasih nama si Fufi 150 RR ya. Nah, motor itu adalah Satria FU 2018, sudah injeksi. Waktu itu gua beli tahun 2020 kayaknya, cuman mulai kegarap tuh tahun 2020. Kemudian akhir tahun kemarin kan ada yang nanya, Om, motornya dijual nggak? Nah, gue cetusin harga, ternyata deal. Ya udah, akhirnya gue beli Suzuki GSX-S ini. Ini gue beli second juga, punya temen gue sendiri. Motor tahun 2017 ya, waktu gue beli masih kondisi standar. Kemudian untuk modifannya apa aja, langsung aja kita mulai dari bagian depan dulu ya. Nah, untuk bagian depan ini pakai upside down wing sama seperti yang gua pakai di Suzuki Satria FU FI kemarin. Dan ininya juga gua potong supaya pendek, ya kan? Karena kalau nggak dipotong pasti bakal tinggi banget. Itu udah sama lah istilahnya, gua potong sekitar 9 cm ya. Jadi ini upside down-nya kurang lebih panjangnya sama yang dipakai Satria FU FI kemarin yang warna biru. Nah, untuk asnya ini dipotong 9 cm, kemudian dalam-dalamnya juga dipotong mengikuti supaya dia bisa jadi pendek. Karena kalau nggak dipotong, dalamannya juga nanti makin keras dan tok cedok-cedok gitu kan suaranya. Lalu untuk bagian bawah ya, untuk velgnya ini masih pakai velg Axio Aerox dengan lebar 3 inch bagian depan. Kemudian yang bannya ini pakai ukuran 120/70 ring 14 tentunya. Ini gua pakai Maxxis Victra. Kalau ditanya alasannya kenapa pakai Maxxis, gua terus terang suka model kembangnya nih ya. Jadi model kembangnya ini mirip seperti Battlek S21 kalau dibalik. Nah, makanya ini gua masanya memang sengaja dibalik gitu. Harusnya ini kembangnya ke depan bukan ke belakang. Kemudian untuk cakramnya ini gue pakai cakram PSM Aerox tentunya, karena velgnya kan basicnya Aerox. Ini cakram ukuran 260 kanan kiri dari PSM, udah semi floating ya. Lanjut lagi untuk bagian kalipernya ini gue pakai kaliper 4 piston kanan kiri ya, Brembo 4P warna hitam. Tadi memang konsepnya gue mau hitam merah sih, cuma karena motornya silver ya udahlah. Nah, untuk ngimbangin silvernya itu bagian bottom upside down-nya ini gue buat stat jadi warna silver juga. Untuk aslinya sih warna hitam dia. Lanjut di selang rem ya, ini masih selang rem standar, nggak gue ganti sengaja karena gue lebih suka warna hitamnya sih ya. Hitamnya solid kan karetnya gitu, beda sama selang yang racing. Lanjut ke bagian master rem, karena kaliper bawah itu udah totalnya 8 piston 4 kali 2 kan, otomatis master rem standar udah nggak kuat untuk memompa master rem 2 biji ini. Sorry, maksud gua untuk memompa kaliper 2 biji ini ya kan, apalagi masing-masing udah pakai 4 piston. Master rem gua seperti biasa pakai KTC big ukuran 19 mili ya, karena master rem ini selain bentuknya lumayan cakep gue demen, terus
ukuran pompanya gede, dia bisa maksimal sampai 12 piston. Itu kelebihannya, dan harganya masih cukup terjangkau, nggak nyampe 1,6 ya, di bawah 1,6. Lanjut lagi, gue ganti tabungnya pakai tabung reservoir Brembo karena gue suka modelnya ya, biar kekinian. Soalnya kalau tabung rem bawaan Master M KTC itu tabungnya biasa, cuman warna putih biasa aja. Kemudian untuk setang ini juga gue pakai setang RZR. Alasannya karena gue suka biar lebih pendek aja gitu. Setang standarnya GSX kan agak tinggi ya. Gue pakai punya RZR. Awalnya gue pakai ini, pakai racer pendek tadinya, karena kalau pakai Android nggak mungkin di GSX ini, udah pasti mentok. Gue pakai racer pendek. Ternyata bagian sebelah kanan ini masih mentok juga, sampai ada lecet nih di cover tangkinya. Ini kepentok sama kabel gas. Nah, akhirnya ini gue pakai racernya KLX ya, kalau nggak salah sih. Itu pun karena ukuran stangnya gede ya. KLX itu harusnya kan buat fat bar, sedangkan stang gue kan RZR, ukurannya kecil kan. Gue pakai ganjelan ini dan ternyata masih longgar juga. Gue papas lagi tuh bagian penjepit stangnya. Lalu untuk spion seperti biasa gue pakai spion model Rizoma Circuit. Cuman ini bukan original, gue pakai merek yang murah ya, MHR. Itu harganya sekitar 200-an. Alasannya gue suka modelnya. Kemudian untuk kacanya sendiri, ini kacanya bukan kaca flat, jadi untuk bagian belakang tuh masih kelihatan gitu kalau dipakai riding. Kalau yang kaca flat itu biasanya nggak kelihatan karena udah ketutup badan kita. Kalau ini kacanya agak cembung, cuman nggak cembung-cembung banget, jadi masih kelihatan bagian belakang. Angle kopling masih standar. Untuk hand grip gue pakai punya Yamaha NMAX. Alasannya gue suka empuk ya, karetnya Yamaha NMAX itu empuk. Kemudian jalunya apa ya, gue lupa, soalnya ini udah bawaan motor pas gue beli. Kata teman gue kalau nggak salah punya Thunder 250 kalau nggak salah. Ini beli di Suzuki ya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Spakbor depan, ini pada nanyain. Spakbor depan ini punya Yamaha Aerox, tapi ini yang custom model Panigale. Ya, ini gua cat warna hitam gloss. Awalnya sih pas beli warnanya hitam doff. Dan gue ini requestnya bagian belakang dipanjangin, soalnya kalau beli di online itu dia pendek doang. Nah ini gue pesan yang panjang supaya ya nggak terlalu nyiprat ke atas lah ya kan. Lalu untuk cover radiator dipakai SGA, Suzuki Genuine Accessories ya. Ini udah bawaan pas gue beli motor juga. Lanjut lagi di bagian standar, karena gue pakai velg ring 14 otomatis motor menjadi ceper ya. Standar orinya gue potong, lalu gue rapiin sedemikian rupa, dembul dikit-dikit. Habis gue potong kan gue palu-paluin tuh, gue pengokin lagi, terus gue rapiin pakai dempul. Hasilnya seperti ini, jadi kecil banget. Ini kurang lebih gue potong sebanyak 5 cm ada kayaknya standarnya nih, atau 4 cm lah, kurang lebih segitu. Pokoknya biar ngepas. Kemudian kita ke bagian belakang. Nah ini yang banyak ditanya orang, swing arm pakai apa bang? Swing arm pakai swing arm custom, produk gue sendiri ya. Yang ini gue pakai model Aprilia RSV4, cuman gue ambil desainnya sebelah kanannya aja, jadi kanan kiri desainnya sama. Ya maklum kalau nggak mirip plug sama orinya si RSV4 ya. Kemudian lanjut di velg belakang, ini velg Axio Aerox ukuran 4,5 in lebarnya. Dan untuk ubahannya sendiri seperti video selanjutnya, video sebelumnya ya, yang sama kayak di Satria FUFA itu gua tanam tromol. Tromol yang gua pakai ini tromolnya GSX ya. Jadi velg GSX nya gue potong, gue ambil tromolnya doang, kemudian velg Aeroxnya gue bolongin, bertanam tromolnya di situ, terus dilas pakai las argon muter lagi biar kokoh. Kemudian bekas las-lasnya dirapiin lagi pakai tuner dan hasilnya seperti ini, rapih ya. Untuk cakram gue pakai Shogun SP ukuran 220, alasannya biar lebih pakem. Kaliper belakang masih pakai standar, tapi karena cakramnya udah pakai 220, bracketnya gue ganti.
Ini gua pakai bracket CBR 150 yang versi ABS. Untuk knob gear set gua pakai punya MX King. Iya, karena kalau pakai punya GSX itu pendek banget dan gearnya nggak nyampe untuk keluar ban ya, jadi kependekan gua pakai MX King. PNP ke velg PNP, karetnya juga PNP, cuman bushingnya gue bikin lagi karena kan jaraknya beda. Kalau pakai bushing GSX nggak masuk, pakai MX King juga nggak masuk, bushingnya gue bikin. Untuk gear set ini gue pakai ukuran depan 15, belakang 43 ya. Kenapa diturunin? Karena kalau pakai ukuran 45 nafasnya terlalu pendek, karena kan ring 14 putaran banyak kan lebih ini ya, lebih sedikit, jadi nafasnya pendek banget. Makanya gearnya gue turunin ke 43. Tarikannya jadi berat nggak bang? Oh enggak, justru karena pakai ring kecil tarikannya enak nih, masih enteng gitu. Sedang untuk ban belakang ya, ban belakang ini gue pakai Badlek SC2, itu ukuran 160/60. Di sini nih, kalau pakai ring 14 itu paling susah memang nyari ukuran ban. Kita kalau ukuran ring 17 nyari ban 160, 180 atau 150/60 gampang ya, banyak pilihan gitu ya. Kalau ring 14 tuh ya adanya 150/70 ketebelan, dan untuk 160 itu adanya merek Geneos sama Badlek. Ini dong yang gue tahu, makanya gue ambil Badlek. Sebenarnya ada yang lebih gede lagi, ukuran 180/55 kalau nggak salah, ring 14 itu merek apa ya, Swallow atau apa kalau nggak salah. Cuman gue kurang suka karena batiknya terlalu rame, jadi gue putusin pakai SC2 ini. Kemudian lanjut lagi di mudguard ya. Mudguard ini banyak yang nanya juga pakai apa bang. Ini mudguard Nemo, sebenarnya banyak banget yang jual ya, banyak banget. Alasannya gue pakai ini karena bentuknya kecil ya, nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu nutupin ban si motor ya, cuman masih efektif buat nahan cipratan air. Karena kan gue nggak pakai spakbor gitu. Kenapa spakbor nggak dipasang ya, karena mentok ban. Soalnya arm yang gue pakai ini panjangnya 70 cm. Untuk standarnya GSX aja nggak nyampe 60 cm gitu. Ini gue pakai 70 cm. Ya biar ala-ala American Dragster gitulah. Jadi motor ceper panjang. Lalu untuk tail TD ini gue beli online juga ya. Tebel, bahannya bagus. Yang penting bisa buat plat nomor. Lalu yang gue ubah di bagian belakang lagi ada lampu sen. Ini gue pakai punya Vario. Nah, kalau pakai Vario ya lebih murah harganya. Coba kalau sampean belinya yang punya CBR, nah nanti lebih mahal harganya. Kalau pakai punya Vario lebih murah. Kemudian apa lagi ya? Jok belakang. Jok belakang aslinya itu kan tinggi banget, busanya ketebelan. Gue bingung sebenarnya tadinya mau pakai single seat atau enggak. Gue bingung. Gue lihat yang pakai single seat tinggi-tinggi juga gitu, kelihatan agak nyembul. Nah akhirnya gue beli jok belakang, gue buang busanya, itu cuman gue kasih matras doang ya, biar kelihatan tipis aja sih sebenarnya. Emang kalau buat boncengan ini nggak enak ya, memang motor juga jarang buat boncengan juga, pakai sendiri aja kalau ketemu polisi tidur mentok. Kalau polisi tidur yang tinggi-tinggi ya, karena ground clearance-nya sisanya cuma 8 cm, kemarin gue pakai meteran. Paling motor gua pakai jemput anak, antar anak, udah itu doang. Kemudian apa lagi ya, knalpot nih rencananya mau gua ganti pakai R25 silinsernya, cuman belum sempat ke tukang knalpot langganan buat pasang, jadi ini masih pakai standar. Nah pas gue beli knalpotnya ini udah nggak standar, ternyata udah bobokan ya, jadi lubangnya yang dua ini udah agak besar gitu. Gue nggak tahu udah apain, yang penting gue beli udah kayak begini knalpotnya. Kemarin gue sempat pasang underbone sebenarnya, cuman pas gue pasang nih bagian kanan arm gue malah lecet kepentok sama underbone-nya. Jadi underbone-nya terlalu ke belakang, sedangkan armnya kan lebar, jadinya baret-baret dah. Udah gue putusin, gue copot lagi tuh underbone-nya, cuma pakai sehari doang, padahal enak banget pakai underbone. Nah ini kalau pakai full step standar gini,
biasanya gue yang paling sering itu kalau kebablasan miring itu footstepnya nggak seruk nggak seruk aspal karena kan terlalu pendek. Jadi emang agak was-was kalau miring, nggak bisa miring-miring banget ini motor karena memang pendek banget ya, namanya ceper seperti itu. Dan ya itu aja kayaknya modifannya, nggak terlalu banyak. Nah untuk perkiraan budget ya, mungkin pada nanya budgetnya berapa bang, ini sebenarnya nggak jauh beda sama yang Satria FJ kemarin. Budgetnya ya sekitar 17 jutaan ya, nggak nyampe 20 lah gitu. Tapi kalau kalian punya budget lebih ya bisa pakai part yang lebih branded lagi kan, kaliper masternya Brembo atau apa nggak masalah juga. Atau kalipernya mau dibikin single disc lebih murah dari 17 juta juga bisa, atau banyak pakai Geneos lebih murah juga bisa. Pokoknya bisa menyesuaikan lah. Cuman ya kalau kayak gini kurang lebih 17 jutaan budgetnya bagi kalian yang mau bikin ring 14 tapak lebar kayak motor gua gitu ya. Ini bisa di motor apa aja kecuali Matic tentunya ya. Ini bisa pakai motor apa aja kayak Vision, Saber, MT-15. Tadinya gue emang maunya pakai basic MT-15 karena keren modelnya, terus buntutnya juga cakep, joknya nggak kayak begini, nggak split seat kan. Cuman harga bahannya kan udah mahal ya MT-15 ya, jadi gue putusin belinya gesek lagi, Suzuki lagi. Lanjut apa lagi ya, udah sih kayaknya itu doang yang sering ditanyain orang ya. Paling untuk poldur nggak, ya tadi yang gue bilang kalau poldur yang standar yang pendek-pendek kemudian agak lebar poldurnya sih ya aman-aman aja gitu. Tapi kalau ketemu poldur yang tinggi terus kecil tapi tinggi, nah itu paling ya kruk, mentoknya di ini nih, dudukan standar tengah nih. Maka dari standar tengahnya gue copot juga. Ini standar tengahnya sering mentok tadinya, jadi gue copot, tetap aja masih mentok di bekas dudukan standar tengahnya. Nah jadi ya seperti itulah review modifikasi motor gue ini GSX tahun 2017 dengan konsepnya apa ya, dibilang mini bike juga nggak mini bike juga ya, karena kan memang masih kelihatan gede, cuman velgnya doang yang dikecilin pakai ring 14. Kemudian tapaknya masih lebar. Punya gue lebih demennya ke Groom sih ya, Groom apa atau MSX 125 itu kan cakep banget, sayangnya motornya mahal ya, jadi gue bikinnya begini aja. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan dislike, share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian videonya berguna ya. Dan bila ingin modif gini bisa hubungin gue di Saisoku, nomor telepon ada di deskripsi, alamat juga ada di deskripsi. bengkel bengkel kami ya, Saisoku Esko Biogas Garage ada di Cempaka Putih, Jalan Legend Suprapto, patokannya halte busway Cempaka Putih. Yaudah sekian dulu reviewnya, ditunggu video selanjutnya dan salam modifikasi Jos Gandos.